Oke, bismillah. Kedengeran. Baik, teman-teman, insya Allah acara akan Takso by Sungap akan segera dimulai ya. Teman-teman, sebelum dimulai, teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bitayatin salam min indillah, salaman min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih. Belum rame nih teman-teman, dari 81 partisipan kayaknya harus kuat gitu, harus semangat gitu yang jawabnya. Ulangin sekali lagi ya teman-teman, semangat jawabnya ini. Seperti kita semangat gitu, ingin menimba ilmu pada sore hari ini. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, semangat ya. Baik, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, yang pertama-tama segala puji bagi Allah atas kenikmatannya, atas rahmat serta hidayahnya, sehingganya kita sore hari ini bisa bertatap muka walaupun lewat virtual. Sekiranya ini bukan karena nikmat serta hidayah dari Allah, niscaya kita akan disulitkan Allah dengan hal-hal gini. Selanjutnya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda pejuang Islam, dari dia merelakan jasad serta ruhiyahnya untuk memperjuangkan Islam, dari mengubah dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan kita, yang nanti di hari kiamat kita meminta syafaatnya, dan semoga nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya jazakumullah khairan yang saya hormati kepada Bapak Rektor ITERA, Pak Mirta Jamal, beserta jajarannya, kepada para pengurus Masjid Baitul Ilmi ITERA atau yang sering kita sebut di Baim Squad, kepada teman-teman dari Ketua Lembaga Dakwah Kampus Madani ITERA, kepada teman-teman pengurus serta jajarannya, dan kepada para peserta yang semuanya yang telah mendaftar kemarin, yang insya Allah saya cintai karena Allah. Baik, selanjutnya saya ingin membacakan tertatib kembali ya teman-teman. Semoga dengan keberjalanan ke depan selalu biar kita diridhoi Allah. Baik, saya bacakan lagi tata tertibnya. Yang pertama itu kita harus meluruskan niat terlebih dahulu, karena niat ini untuk Allah SWT. Yang kedua, jangan lupa membaca doa teman-teman. Yang ketiga, fokus selama kegiatan, nanti selama pemateri menyampaikan materinya. Yang keempat, jika ingin meninggalkan room, sebaiknya untuk konfirmasi terlebih dahulu, jangan langsung live tiba-tiba lewat di kolom komentar gitu. Lalu selanjutnya ketika kegiatan dimulai, setiap peserta harapannya tidak ada yang menghidupkan mic kecuali nanti jika ingin bertanya. Lalu yang keenam, peserta ingin menggunakan video wajib menutup aurat. Ini terlebih kepada para akhwat yang menghidupkan video, silakan menutupkan auratnya. Lalu baik, itu aja. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya biar acara ini diridhoi oleh Allah, kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Rahmat Siddiq. Kepada Rahmat Siddiq kami persilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar?
terdengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para kawan-kawan bisa menyimak ya. Jika ingin menyimak, silakan buka Quran Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-36 sampai 48 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tahsyan nas wallahu ahaqqu an tahsyah. Falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ahina Rahmat Sidek yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala di Allah SWT. Baik, sebelum meningkat acara selanjutnya, dari tadi sepertinya saya berbicara gini sebagai MC belum memperkenalkan diri. Baik, saya Albab Janatul Firdaus dari Informatik Engineering ITERA 2019. Di sini saya alhamdulillah ditugaskan sebagai MC untuk memandu acara pada sore hari ini. Dan juga acara ini dibantu oleh teman-teman, disupport dan dibantu oleh beberapa lembaga terkait sendiri dengan beberapa lembaga, yaitu dari Institut Teknologi Sumatera, dari Masjid Raya At-Tanwir ITERA, lalu dari Lembaga Dakwah Kampus Madani ITERA, dari LDK Birohmah Unila, dari LDK Bapinda Winril, dan juga dari Azara, dari Manajemen Agama dan Etika di ITERA, lalu dari MPKI ITERA, lalu dari Gebyar Pelajar Lampung, dari Forum Pelajar Lampung, dari Ikatan Mahasiswa Muslim Beringsewu, dari Ikatan Mahasiswa Muslim Pesisir Barat, dari Aktivis Salman Lampung, dari KMNU Polinela, dari Manajemen Asrama ITERA, dari IKM ITERA, dari UKM Hikmah Winril, dari Komunitas Mau Bener Bareng, dari Sejahtera ITERA, dari Sahabat Hijrah Lampung, dan yang terakhir dari Rekayasa Karya. Baik, terima kasih itu semuanya kepada lembaga yang telah mensupport dalam kegiatan sore hari ini. Dan kita langsung aja ke acara berikutnya, yaitu kita akan mendengar materi langsung. Tapi sayangnya pada nanti acara berlangsung, bukan saya yang memandu, tapi ada teman saya, yaitu Ahina Ajral Mardin, yang akan memandu acaranya, yang bersama Kak Alfi Al-Ghazali. Nah, ini sebelumnya Kak Ajral Mardin ini teman saya juga, teman di Madani, teman di masjid, teman di Rekayasa Karya, dan teman insya Allah teman-teman di mana-mana, kecuali satu hal, yaitu teman dalam kemaksatan insya Allah. Nah, baik, langsung aja. Tes, Ajral Maldin udah masuk? Cek, halo. Udah. Oke, aman ya? Masuk, oke. Langsung aja kepada Ahina Ajral Maldin untuk memandu acaranya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Puji beserta syukur ya senantiasa kita limpahkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu luar biasa ya. Apabila kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, misalnya kita nggak mampu gitu buat menghitungnya sendiri. Serta selawat beserta salam tidak lupa pula kita senantiasa lantunkan ke Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat beliau yang insya Allah kita berharap kita adalah umat yang bakal mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini ya udah dari tadi udah
bahas panjang lebar sama Akina Albab. Mungkin nggak banyak sih yang saya bakal omongin lagi gitu. Nah, sebelumnya teman-teman di sini menurut info yang saya dapat dari tadi, dari semalam itu jam 10, ini ada teman-teman juga dari negeri seberang gitu. Negeri seberang yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, semoga ukhuwah yang begitu indah ini senantiasa Allah jaga gitu. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa nikmat ukhuwah. Sedikit intermezzo tentang saya gitu. Kalau kata pepatah nggak kenal maka ta'aruf gitu. Perkenalkan, nama saya Azrul Mardin, saya juga mahasiswa Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera 2019. Insya Allah nanti 45 menit ke depan atau 1 jam ke depan ya, 1 jam ke depan bakal nemenin teman-teman bincang-bincang dengan Kak Alfia Gazi. Sedikit intermezzo tentang pemateri kita pada sore hari ini. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya tentang Kak Alfia Gazi sendiri. Sedikit intermezzo. Pemateri kita pada sore hari ini adalah Kak Alfi Syahri Ramadan, atau yang biasa kita kenal dengan Alfi Al-Ghazi. Saat ini sedang aktif sebagai pembelajar di Ma'had Abu Ubaidah Medan dengan jurusan Bahasa Arab dan Studi Islam. Dan berupa karya-karyanya yang udah sama-sama kita ketahui semua gitu. Karya-karya beliau yang fenomenal, yang Masya Allah, yang luar biasa gitu. Yaitu ada 4 karya beliau, yaitu Maaf Tuhan Hampir Menyerah, Menikmati Kepergianmu, Ya Allah Aku Pulang, dan terakhir yaitu Jika Nanti Kamu Jatuh Cinta Lagi. Mungkin alangkah baiknya ya kita sapa pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Kak Alfi. Halo Kak Alfi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Kak Alfi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin kita langsung saja pada acara inti kita pada sore hari ini, penyampaian materi dari Kak Alfi. Pada Kak Alfi, tafadhol Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, di mana kedua nikmat tersebut adalah nikmat yang paling berharga di atas dunia ini, karena tanpa keduanya kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat nanti. Salawat beriringan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, suatu hasanah, manusia paling mulia, pemimpin para nabi, yang telah mengorbankan waktunya, yang telah meneteskan air matanya di jalan dakwah hingga kita bisa mengenal agama yang begitu indah. Inna dinna indallahil Islam. Tidak ada agama yang lebih baik, lebih indah, lebih baik di sisi Allah kecuali itu adalah Islam. Maka jarang sekali mungkin kita memikirkan hal tersebut, tapi harta yang sangat berharga salah satunya yang kita miliki adalah keimanan. Karena tanpa keimanan kita tidak akan pernah bisa menyentuh surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini Masya Allah, tabarakallah, benar-benar apa ya, tema yang diusung adalah self healing ala Rasulullah. Nah, ini sebenarnya sangat berat ya, maksudnya sangat berat karena beberapa kali dulu ada kecaman terhadap pengambilan penisbatan nama Rasulullah SAW dalam berbagai disiplin ilmu. Contohnya seperti self healing ala Rasulullah itu terlalu mengklaim sekali gitu, nanti jatuhnya gitu kan. Ya, paling nggak kita lebih general lah, self healing, bagaimana Islam memandang tentang ilmu psikologis ini gitu, dan bagaimana Rasulullah menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidupnya gitu. Karena kalau kita lihat di era sekarang, ataupun mungkin kita sering searching dan segala macamnya, menemui bahwa self healing itu adalah proses penyembuhan gitu. Proses penyembuhan traumatis, penyakit psikologis yang mungkin disebabkan oleh diri sendiri, luka masa lalu, ataupun yang disebabkan oleh orang lain seperti bullying dan segala macamnya. Makanya butuhlah self healing tersebut gitu kan, self healing atau healing ya, bahasa Inggrisnya healing. Nah, Masya Allah, mungkin saya hari ini akan membagikan beberapa hal mengenai bagaimana Islam memandang mengenai hal ini, karena
di era sekarang, jujur saja, baik mungkin kalau teman-teman sering ke Gramedia dan segala macamnya, ilmu-ilmu yang membahas mengenai self development, self healing dan segala macamnya atau self improvement itu rata-rata adalah ilmu-ilmu barat, baik itu Yunani ataupun Romawi ataupun falsafah atau filsafat. Bahkan ulama-ulama yang bergerak juga dulu pernah bergerak di bidang filsafat itu kurang terkenal sekarang itu, seperti Al-Farabi ataupun Imam Al-Ghazali. Dua ulama tersebut adalah salah satu ulama yang dulunya gencar memerangi atau mendebat orang-orang yang mengusung falsafah barat gitu. Mereka yang dikenal sebagai jilid kedua falsafah setelah Aristoteles gitu. Awalnya ilmu falsafah ini kan dibawa oleh Romawi atau Yunani kuno. Dua itu kiblat besar gitu. Kemudian lahirlah Al-Farabi yang membawa nilai-nilai Islam dalam ilmu falsafat tersebut. Akhirnya kemudian dilanjutkan estafet perjuangannya dengan Imam Al-Ghazali. Tapi yang perlu kita ketahui adalah di akhir hidupnya Imam Al-Ghazali memilih uzlah ke Damaskus kurang lebih 8 tahun hingga beliau bisa melahirkan karya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Salah satu kitab yang sangat fenomenal di dalam peradaban Islam itu. Karena pada saat itu kenapa beliau memilih untuk uzlah, untuk menjauhkan diri karena terpancing perkataan keponakannya. Maksudnya ketika dia sering berdebat, kemudian dia sering mendebat orang-orang falsafah, karena pada saat itu memang ilmu filsafat itu lagi menggandrungi umat Islam gitu kan. Dia akhirnya tenggelam dalam perdebatan itu gitu. Dan akhirnya dia hanya sibuk menerangi orang lain, tapi akhirnya dirinya sendiri terlalaikan. Itulah kenapa akhirnya dia memilih uzlah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena penting sekali gitu. Hari ini ada banyak hal-hal berkedok self love, self healing, self reward dan segala macamnya, achievement, afirmatif positif dan segala macamnya, yang itu kadang ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Walaupun nggak bisa juga dipandang bahwa ketika seseorang itu mengalami sakit psikologis, stres dan segala macamnya, divonis dia tidak beriman. Nggak bisa juga begitu. Walaupun ya Al-Quran ini adalah asyifa, artinya Al-Quran ini diturunkan kepada umat manusia, selain sebagai petunjuk juga sebagai penyembuh. Berarti ada Al-Quran ini bisa menjadi obat gitu bagi orang-orang ya ulil albab, orang-orang yang mau berpikir. Ya, karena itu hari ini saya akan pakai slide karena bentuknya presentasi atau bentuknya kita di online. Jadi ya kalau nggak ada slide-nya kayaknya rasanya ada yang kurang. Mungkin ini Zoom yang kesekian teman-teman semua, Zoom yang ke-100 mungkin atau Zoom yang ke-1000 sampai muak mungkin melihat Zoom ini. Saya juga hampir tiap minggu keluar masuk Zoom. Ya, tapi ya kata Imam Syafi'i, kalau kita nggak bisa dapat semuanya, maka semoga kita nggak tinggalkan semuanya. Itulah yang terpenting gitu. Karena ya kalau kita mau berpangku tangan pada keadaan, tentu akan banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia gitu. Apalagi di kondisional seperti sekarang ini. Wajar memang tingkat stres dan tingkat depresi di zaman sekarang itu sangat tinggi gitu. Karena memang ya tingkat maksiat itu juga tinggi di era sekarang. Ada berbagai bentuk kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dalam salah satu ayatnya bahwa manusia itu kalau dia tertimpa musibah, maka itu adalah kesalahan dirinya pribadi. Nah, ini yang harus kita sadari dari awal. Kalau ada sesuatu hal yang mengganggu hidup kita gitu, pasti ada salah yang kita lakukan. Karena hidup ini sebab akibat. Enggak yang tiba-tiba datang keburukan atau musibah tersebut kepada diri kita. Pasti ada sebabnya gitu. Apapun itu bentuknya. Misalnya kita mengalami patah hati yang hebat, misalnya kita mengalami depresi yang hebat, pasti ada yang salah. Yang paling enggak kita melakukan perzinahan. Zina mata, zina hati, zina mungkin zina kecil, tapi itu tetap sebuah dosa dan sebuah maksiat gitu kan. Dan itu akan berefek, apalagi kalau sampai melakukan hubungan yang di luar pernikahan dan segala macamnya. Kemudian seseorang itu meninggalkan kita, maka kita memang awalnya kita memang punya kesalahan terhadap tersebut dan akhirnya kita harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang kita lakukan tersebut. Makanya ketika seseorang bercerita kepada saya mengenai perasaannya, mengenai masa lalunya, atau apapun itu, maka saya katakan ketika kita sudah berani menerima segala kesalahan kita di masa lalu, ya memang ya sudah gitu, memang kita melakukan kesalahan gitu. Nah, setelah kita menerima, maka hati kita akan jauh lebih lapang dan kita bisa memandang segala sesuatunya dengan lebih jernih. Tapi kalau kita dari awal udah nggak nerima, kenapa sih takdir itu seperti ini kepadaku gitu? Padahal ya memang ada kesalahan kita di dalamnya, walaupun nggak mutlak gitu. Artinya
ada juga faktor-faktor lain, tapi faktor terbesar adalah kesalahan kita. Kita nggak nerima, kita menentang takdir. Maka ingatlah bahwa salah satu penyakit yang paling susah untuk disembuhkan di atas muka bumi ini adalah orang salah. Mungkin ketika kita ke rumah sakit dan segala macamnya, ada begitu banyak orang yang susah, kesulitan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin diri kita sendiri ketika takdir itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kadang kita mungkin hal-hal yang kurang baik. Padahal ya kita sudah tahu bahwa yang merencanakan hidup kita ini adalah Tuhan yang Maha Segalanya. Yang sedangkan diri kita hanya manusia yang lemah dan kemudian mata kita ini terbatas untuk memandang segala sesuatunya. Kalau hari ini mungkin kita nggak lulus kuliah yang kita inginkan, nggak lulus jurusan yang kita inginkan, maka mungkin ada hikmah yang lebih besar, lebih baik dari apa yang kita inginkan gitu di masa depan. Bahkan anehnya orang-orang sekarang, karena arus derasnya arus media sosial di era sekarang, orang-orang lupa akan amanahnya sebagai seseorang yang telah berada di suatu tempat. Misalnya ketika dia bekerja di sebuah perusahaan, dia mengeluh setiap hari bahwa aku harus resign ini, aku harus buat usaha nih supaya aku jadi orang kaya dan segala macam. Tapi ya nggak resign, ceritanya udah kemana-mana. Saya mau resign, tapi ya nggak resign gitu. Maka saya katakan adalah kita jangan jadi orang yang pengecut. Kalau kita belum mampu menerima konsekuensinya, artinya kita tetap hidup dari perusahaan tersebut, tetap ngambil uang dari perusahaan tersebut, maka jangan ludahi sumur itu. Gitu. Anggaplah perusahaan itu sebagai sumur. Maka jangan ludahi, karena kita masih mengambil uang dari situ. Dan dalam Islam, amanah itu besar tanggung jawabnya. Jadi maksud saya adalah, jangan sampai kita beralasan hal-hal yang lingkungannya terlalu toksik, terus juga mungkin pekerjaannya nggak sesuai dengan passion, akhirnya membuat kita depresi dan segala macamnya. Tapi kita nggak berani menerima konsekuensi untuk resign dari perusahaan tersebut. Mungkin karena kita takut gajinya kita nggak bisa dapatkan gaji yang semisal itu lagi dan segala macamnya. Maka hanya dua pilihan dalam hidup ini. Kalau kita mampu untuk memilih pilihan yang sesuai dengan apa yang hati kita inginkan, maka pilihlah. Lalu terima konsekuensinya apapun yang terjadi. Kalau nggak mampu, maka bertahanlah dengan kesabaran. Karena kadang ada rahasia-rahasia yang lebih indah di balik kesabaran tersebut. Kalau ketergesa-gesaan akan mendatangkan penyesalan, maka kesabaran adalah hal yang pasti akan mendatangkan keindahan. Kalau kita lihat secara bahasa bahwa self-healing itu adalah proses pemulihan ya. Biasanya terjadi karena gangguan psikologis, trauma dan sebagainya. Karena ada luka batin di masa lalu yang disebabkan oleh diri sendiri atau orang lain. Luka batin ini banyak bentuknya ya. Ada yang patah hati, ada yang ditinggal orang tua, broken home. Kemudian ada yang tadi nggak mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Dan banyak sekali orang-orang yang bunuh diri karena pekerjaannya nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian mungkin, tapi memang yang paling sering ditemui adalah ketika seseorang itu patah hati. Paling sering ditemuinya, walaupun nggak semuanya gitu. Tapi di luar dari itu ya biasanya broken home, masalah pekerjaan, ya masalah yang memang erat hubungannya dengan diri kita. Maka bagaimana Islam memandang ini gitu kan? Nah, ada 3 hal yang paling enggak membuat kita hancur. Yang pertama adalah meragukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keterbatasan ilmu yang kita miliki, yang ketiga adalah ketergesa-gesaan. Yang pertama meragukan takdir. Meragukan takdir ini adalah salah satu yang saya sebutkan tadi, penyakit yang paling menghancurkan di atas dunia ini. Karena ketika seseorang itu sudah enggak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan serba salah. Semuanya akan serba salah. Ada 3 kondisional yang seorang manusia lakukan ketika takdir itu datang. Yang pertama adalah ketika takdir itu datang, dia mencaci maki takdir tersebut. Dia nggak menerima dari hatinya ataupun lisannya. Maka orang pertama adalah orang yang memikul dosa-dosa. Yang kedua adalah orang yang secara mulut dia udah nggak ngeluh lagi. Dia nggak mikir bahwa dia nggak mencaci maki lagi takdir yang datang. Mau pahit manis dia nggak menolak gitu. Tapi hatinya itu belum bisa menerima sepenuhnya. Hatinya itu masih bertanya-tanya. Ini kok gini, ini kok gini, ini kok gini. Gitu. Hatinya masih bertanya-tanya tentang hal yang datang kepadanya gitu kan. Makanya orang yang kedua tidak memikul dosa, tapi itu adalah harus ada mujahadah, harus ada perjuangan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Maka kita jangan sampai jadi orang yang pertama, paling nggak kita jadi orang kedua, tapi yang lebih baik adalah orang ketiga, yaitu menerima takdir dari lisan kita dan juga dari hati kita. Nah, eratannya menerima takdir dengan ilmu itu sangat erat ya, karena orang-orang yang meragukan takdir Allah adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu perihal takdir tadi khususnya, ataupun perihal kehidupan, ataupun perihal asma-asma Allah. Karena ketika seseorang meragukan rencana Allah, maka dia meragukan asma-asma Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Karena ya otomatis dia menganggap bahwa
Padahal kita ini manusia ini kita nggak bisa ya, nggak bisa nggak bisa kita memastikan bahwa kalau kita memilih A, kita itu akan bahagia selamanya. Kalau kita akan memilih B, kita itu akan menderita selamanya. Kita nggak bisa memastikan hal tersebut. Yang hanya bisa kita pastikan adalah usaha kita hari ini gitu. Faiza azamta fatawakal 'ala Allah dalam Islam gitu kan. Ya, don't think too much, but living with tawakal. Ya, jangan terlalu banyak berpikir, tapi hiduplah dengan ketawakalan gitu dalam hidupnya. Bukan berarti berpasrah atas keadaan yang terjadi, enggak, tapi berusaha dulu semaksimal mungkin. Ketika pilihannya udah mentok dan itu memang udah ya udah selesai nih, maka ingat kita harus punya tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang ingin kita capai hari ini. Kalau tujuan kita adalah ridho Allah dan surga Allah, maka kita tidak akan terlalu peduli apa perang yang Allah berikan kita di atas dunia ini. Yang penting surga adalah penghujung ataupun surga adalah akhirnya. Karena percuma, kalaupun kita mendapatkan pilihan A yang sesuai dengan keinginan kita, tapi ternyata pilihan tersebut tidak menyelamatkan kita, maka apa gunanya gitu? Bukankah kita sudah pernah mungkin sering mendengar kisah hamba Allah Khidir dengan Nabi Musa di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu diceritakan bagaimana Nabi Musa belajar tentang takdir ataupun tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada perbedaan pendapat, ada yang menyebut Khidir ini adalah nabi, ada yang tidak. Cuman saya lebih condong kepada pendapat yang kedua karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan itu dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketergesa-gesaan. Kadang ketergesa-gesaan ini adalah temannya syaitan. Dan ketergesa-gesaan ini adalah hal yang akan mendatangkan banyak masalah di kemudian hari. Kalau memang kita bisa menempuh jalan yang memutar, kalau ada sebuah benteng di hadapan kita, kemudian kita memilih untuk memanjat ataupun menghancurkan benteng tersebut, silakan. Tapi kita akan babak belur dan akan menghabiskan banyak sekali tenaga. Tapi kalau kita bisa memutar dengan waktu yang mungkin jauh lebih panjang, tapi jalannya lebih selamat, maka ya nggak apa-apa, pilihan kedua juga dipilih. Jadi ya hidup ini ada begitu banyak pilihan dan konsekuensi. Jadi ketika kita sudah memilih, terima konsekuensinya. Jangan sampai kita memilih sesuatu, kemudian kita menyesali dan menganggap bahwa kita terus-menerus menyalahkan keadaan. Itulah salah satu yang membuat kita akan hancur. Karena kita selalu nggak puas dengan keadaan, karena nggak akan pernah ada keadaan yang benar-benar ideal. Pasti ada saja kesalahan yang ada gitu. Dan kita harus tahu bahwa sebuah resah, sebuah hal-hal sulit yang ada di hidup kita itu terjadi karena Allah ingin meningkatkan derajat kita, karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Karena terkadang sholat kita berantakan, tahajud kita jarang, duha kita mungkin apalagi tahajud enggak, duha juga enggak, puasa kita juga nggak begitu sering, sedekah kita terbatas, orang buat beli kopi aja masih ngutang mungkin kan, dan segala macamnya mungkin. Jadi mau sedekah pun nggak ada. Jadi kadang ya dari mana lagi kalau bukan dari Allah titipkan keresahan, Allah titipkan rasa gelisah di dalam hati kita agar kita bersabar dengan perasaan itu, kemudian kita bisa mendapatkan pahala dari kesabaran tersebut. Kadang Allah mentakdirkan seseorang itu berada pada derajat yang sangat tinggi, tapi karena amalannya sedikit, maka Allah timpakan musibah kepadanya supaya dia bisa jauh lebih bersabar dan dia mendapatkan pahala, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takwa. Maka jangan pernah tergesa-gesa memandang segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Kemudian yang paling penting adalah sabar yang indah. Nah, ada dua titik penyelesaian masalah ya. Ketika Rasulullah menghadapi masalah, maka ada dua hal yang Rasulullah lakukan. Yang pertama adalah Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasulullah melaksanakan sholat. Hal yang paling Rasulullah cintai di dunia ini, beliau mencintai wanita, beliau mencintai istri-istri beliau, beliau mencintai anak-anak beliau. Tapi yang paling beliau cintai adalah ibadah sholat. Karena sholat ini adalah bentuk penghambaan paling tinggi dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka sabar ini ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama adalah kita bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tingkat yang paling tinggi dari kesabaran adalah penerimaan. Tingkat yang tinggi bagi kesabaran adalah penerimaan. Kemudian ada yang lebih tinggi dari itu, tapi pencapaian untuk sampai ke titik itu sangat sulit, yaitu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita bisa bersabar, tapi kita belum tentu bisa menerima takdir yang Allah berikan hari ini, kepahitan yang Allah berikan hari ini. Maka kita baru masuk fase sabar yang pertama. Tapi ketika kita tertimpa kepedihan ataupun kesulitan, kita mampu bersabar dan kita mampu menerima hal tersebut, ya udah, memang ini yang terbaik yang harus terjadi gitu. Maka kita sudah masuk ke fase yang kedua. Tapi ketika kita masuk fase yang ketiga, yaitu bersyukur, dan ketika musibah itu datang, kita bersyukur, alhamdulillah, semoga
atas musibah yang Allah timpakan ini, Allah ingin angkat dosa-dosaku dan menggantikannya dengan pahala yang banyak. Nah, makanya walaupun sakit ya, walaupun pahit, walaupun sulit, ya memang kesabaran itu adalah buah yang pasti hasilnya adalah manis gitu. Kesabaran itu adalah ujungnya yang pasti keindahan gitu. Nggak akan pernah orang yang tidak ada orang-orang yang bisa bahagia kecuali ia yang telah meluaskan sabarnya. Namun perlu kita ketahui ya bahwa kalau sabar aja nggak cukup. Dalam kehidupan ini sabar saja nggak cukup. Tapi sabar itu Allah satukan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu Allah satukan dengan sholat. Artinya pasangan yang nggak bakal terpisahkan. Kalau kita sabar aja depresi kita, pusing kita, pening kita dan segala macamnya. Tapi ketika sabar itu digandengkan dengan sholat, maka kita ada tempat untuk mencurahkan. Bukankah ketika kita memiliki banyak masalah kita butuh tempat untuk didengarkan, untuk tempat untuk kita cerita, tempat yang tidak memiliki penghakiman di dalamnya, maka bercerita kepada Allah adalah tempat yang paling memberi solusi. Kemudian dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW pernah terjepit ya. Dari perang Khandaq ini, Rasulullah, kalau kita cerita tentang Rasulullah SAW, Rasulullah ini adalah manusia yang paling berat ujiannya, karena beliau adalah nabi terakhir, beliau adalah pemimpin para nabi. Jadi kalau al-jaza ala qadri masyaqqah, dalam kaidah fikih bahwa balasan itu bergantung pada tingkat kesulitannya, dan tidak ada pekerjaan, kita sepakat bahwa tidak ada pekerjaan atau tidak ada hal yang lebih sulit di dunia ini kecuali menjadi seorang nabi. Nah, begitu luar biasanya cobaan ujian yang Rasulullah hadapi. Dari kecil beliau sudah menjadi seorang yatim, kemudian menjadi yatim piatu ketika orang tuanya meninggal. Kemudian kakeknya juga meninggal, akhirnya dirawat oleh pamannya. Kemudian di tahun ketiga atau tahun keempat kenabian pamannya wafat, kemudian ditinggalkan juga Ibunda Khadijah wafat, maka pada saat itu disebut sebagai tahun-tahun kesedihan. Walaupun beliau kehilangan orang-orang yang beliau sayang, orang-orang yang benar-benar beliau cinta, bahkan ketika berhadapan dengan Ibunda Aisyah, Rasulullah itu masih mengungkit kebaikan atau masih menyebut-nyebut kebaikan Ibunda Khadijah. Walaupun hanya orang yang pernah mungkin bersahabat ataupun kerabat Ibunda Khadijah itu pasti akan dimuliakan oleh Rasulullah. Saking besarnya perasaan Rasulullah pada Ibunda Khadijah. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Ibunda Khadijah itu juga Rasulullah cintai. Enggak. Juga Rasulullah cintai gitu. Tapi beliau tetap berjalan. Artinya ya hidup harus terus berjalan walaupun ada kesedihan, walaupun ada kehilangan, walaupun ada kepahitan. Kemudian Rasulullah mengalami begitu banyak hal ya. Di tahun kedua, ketiga itu mengalami blokade oleh orang-orang Quraisy sehingga mereka susah untuk mencari makanan dan segala macamnya. Puncaknya ketika beliau di Taif, beliau dilempari batu hingga berdarah kakinya. Hingga ya benar-benar sedih lah. Beliau seperti kehilangan harapan. Maka pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Artinya puncak kesedihan dan kesulitan itu Allah hadiahkan. Apa yang Rasulullah bawa ketika beliau pulang dari Isra dan Mi'raj? Yang pertama adalah penguatan. Bahwa Rasulullah ingin Rasulullah tahu bahwa di setiap batas langit, setiap tingkatan langit itu Rasulullah bertemu dengan para nabi, dan para nabi itu memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW bahwa mereka juga pernah melalui hal yang demikian, gitu. Ujian-ujian yang mungkin seakan-akan tidak ada hentinya. Kemudian terakhir adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah, yang hadiah itu sampai kini masih bisa kita rasakan, yaitu sholat. Dalam perang Khandaq, kita tahu perang Khandaq ini terjadi setelah perang Uhud. Dan perang Uhud itu adalah peperangan yang hampir umat muslim mengalami kekalahan. Ya, porak-poranda hancur umat muslim pada saat itu. Maka kemudian terjadi lagi perang Khandaq. Perang Khandaq ini kafilah-kafilah yang tergabung dalam peperangan tersebut jauh lebih besar daripada perang Uhud. Orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa inilah puncak untuk melumat umat Islam. Bahkan orang Yahudi di belakang Madinah yang menjaga benteng belakang Madinah itu yang sudah terikat perjanjian dengan Rasulullah, mereka juga berkhianat. Mereka membukakan pintu-pintu mereka agar orang-orang kafir Quraisy itu bisa masuk. Beruntunglah pada saat itu ada Salman Al-Farisi, kemudian Allah tiupkan hujan badai kemudian tenda-tenda orang kafir Quraisy itu porak-poranda berantakan. Dan pada saat kondisi-kondisi sulit itu, apa yang Rasulullah katakan kepada Bilal? Pada saat mereka sedang capek, sedang lelah menggali parit yang disarankan oleh Salman Al-Farisi, maka Rasulullah berkata kepada Bilal, Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah salat, buatlah kami tenang dengannya. Jadi artinya memang puncak ketenangan Rasulullah adalah salat.
Bahkan bila kedatangan masalah, Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Makanya kalau ada masalah coba untuk sholat 2 rakaat. Tapi sholat yang benar-benar sholat. Ya, hari ini kita berislam hanya kenal 2 hal. Hanya tahu babi itu haram dan anjing itu haram. Udah selesai itu aja. Kita nggak tahu bagaimana sholat yang baik, bagaimana sholat yang benar. Bahkan coba baca 60 tahun buku yang 60 tahun sholat tidak diterima. Kita berapa persen sih bacaan sholat yang kita tahu? Bagaimana sih Al-Fatihah kita gitu? Hal yang sederhana saja, mungkin kita paham algoritma, paham ilmu-ilmu dunia itu penting, tapi ilmu akhirat itu tidak bisa dinafikan bahwa ya thalibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Aku nggak tenang sholat ya gimana kita mau mendapatkan ketenangan kalau kita tidak paham dengan apa yang kita baca, kita tidak mengerti dengan apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apa yang kita minta. Hanya amin saja ketika imam itu membacakan doa-doa. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ketenangan? Omong kosong yang berusaha kita pungkiri gitu. Maka belajar ilmu, al-ilmu nurullah. Ilmu itulah yang akan menuntun kita menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan dengan sebaik-baiknya perjumpaan. Ya kita tanyalah kepada diri kita berapa persen sih sholat kita, ataupun dari sekian banyak sholat yang kita lakukan, ada berapa yang memang benar-benar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati dan jiwa kita juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah mungkin tadi sudah disebutkan bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Artinya penolong ya memang ketika dalam kondisi sulit dan terjepit, maka salat bisa menjadi sebuah solusi. Jika kesabaran terasa menyakitkan, maka salat adalah hal yang akan melegakan. Saat kita mempertanyakan takdir, berarti kita meragukan Allah yang menguasai dunia dan seisinya. Nah, mungkin begitulah ya, kalau kita bahas secara syariat. Tapi hal ini tidak menafikan bahwa ada juga ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan untuk melakukan self healing gitu kan. Kalau kita mengalami depresi dan segala macamnya, bahkan kalau memang perlu kita harus datang kepada ahlinya untuk berkonsultasi bagaimana cara menghadapi penyakit yang kita derita. Dan jangan pernah malu lagi dengan hal tersebut ya, karena memang ini adalah sebuah hal yang harus dicarikan solusinya gitu. Nggak bisa hanya dipendam saja gitu. Kadang bahkan depresi itu merenggut segalanya dari kehidupan kita gitu. Merenggut keluarga, merenggut pasangan mungkin, merenggut teman, dan merenggut diri kita sendiri. Bahkan kita akan kehilangan diri kita sendiri ketika kita terkena depresi dan segala macamnya. Dan itu juga harus dipahami dan dipelajari. Dalam Islam, kalau dalam ilmu psikologis, cara penyembuhan pertama kali yang dilakukan, treatment pertama kali yang paling ma'ruf dan paling umum dilakukan ketika seseorang mengalami depresi dan segala macamnya adalah mencoba untuk membiarkan orang-orang yang depresi merasakan hidup kembali. Atau istilahnya adalah mindfulness, menyadari bahwa hidup ini benar-benar berjalan dan ada gitu. Jadi dia menyadari keberadaannya di dunia ini ada efeknya, ada manfaatnya gitu, ada hal yang bisa dia lakukan di dunia ini. Walaupun hanya pekerjaan yang simpel, misalnya mencuci piring, membereskan rumah, kita coba saja. Hal-hal tersebut pasti memperbaiki mood kita gitu. Mungkin kita bisa merapikan baju, menggosok, menyiram tanaman, hal-hal yang sederhana gitu, menyadari setiap nafas yang kita keluarkan, menyadari setiap tampak langkah kaki yang kita kerjakan. Nah, kalau dalam filosofi Barat bahwa baik tubuh seseorang, baik pula hatinya, maka dalam Islam sebaliknya gitu. Baik hatinya, maka baik tubuhnya. Karena hati adalah proses keseluruhan gitu. Kalau baik hatinya pasti semuanya akan baik gitu. Tapi kalau baik fisik, belum tentu hatinya baik. Tapi kalau hatinya sudah baik, sudah tidak ada penyakit di dalam hatinya, maka fisiknya juga baik. Maka kita juga harus fokus terhadap hati. Kalau dalam istilah psikologis mungkin ada mindfulness, maka dalam Islam ada khusyuk namanya. Khusyuk itu kita menyadari benar-benar apa yang kita lakukan dan kita benar-benar mengerjakannya sepenuh hati gitu. Kita mempersembahkan hati dan jiwa kita pada hal yang memang semisal itu. Kemudian mengobati penyakit hati ya, depresi ataupun self healing ini kan fokusnya adalah ke hati ataupun kepada kondisional jiwa kita secara menyeluruh gitu. Maka ada beberapa tempat yang disarankan ketika kita ingin mengistirahatkan hati. Yang pertama adalah masjid, karena rumah Allah di atas muka bumi ini adalah masjid. Maka tidak ada tempat yang lebih menenangkan kecuali itu. Yang kedua adalah majelis ilmu. Kenapa harus majelis ilmu? Karena majelis ilmu itu adalah cahaya. Kemudian ilmu itu akan mendatangkan ketenangan. Dan di majelis ilmu itu Allah Subhanahu wa taala malaikat membentangkan sayapnya.
Dan setiap seseorang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mendekatkan dia menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan jalannya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ilmu ada ketenangan. Dan di situ juga kita dengan sadar hati kita itu ingin dihujani dengan nasihat gitu. Akhirnya ya kita merasa bahwa benar-benar ya kita hadir dalam kita merasa bahwa kita merasa bahwa kita perlu dinasehati dengan penuh kesadaran. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang baik atau orang-orang soleh. Kalau berkumpul dengan orang-orang nggak jelas, orang-orang yang mungkin hanya mencaci maki, gibah dan segala macamnya, pertemanan palsu. Karena berbahaya sekali, hati-hati dengan pertemanan palsu. Karena ada dua orang yang dahulunya di dunia itu bersahabat dekat, bahkan mungkin menikah sebagai seorang suami istri, tapi di akhirat nanti akan bermusuh-musuhan. Ada yang semisal itu. Dan itu langsung dimention oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu ya berkumpul dengan orang-orang soleh adalah salah satu cara untuk menenangkan hati. Yang ketiga adalah ya kita harus percaya bahwa sehebat apapun kita hari ini, siapapun kita hari ini, sejauh dan setinggi apapun pencapaian kita, tetap garis akhirnya adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, artinya memang kehidupan ini ada selesainya. Kalaulah semesta ini ada kiamatnya, maka begitu juga dengan kesedihan yang kita alami. Pasti ada ujung dan akhirnya. Kadang yang kita lakukan mungkin yang kita lakukan bukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang langsung membuat hati kita tenang, tapi ketika kita bertahan melalui segala kesulitan itu sudah termasuk salah satu bentuk solusi yang Allah berikan. Artinya ya udah bertahan aja dulu sambil melihat kondisional ke depan bagaimana semua ini akan terjadi. Nah, kemudian terakhir ini surat yang paling sering kita baca dan paling sering mungkin melintas di timeline kita, bahwa bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 219. Maka di sini kita sadar bahwa ya apapun yang terjadi hari ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu tentunya, semenyakitkan apapun takdir hari ini menghantam kita berkali-kali, memaksa kita untuk mundur, memaksa kita untuk berjuang lebih hebat, maka percayalah bahwa tidaklah musibah atau kesulitan itu ditimpakan kepada seorang yang beriman, kecuali karena Allah ingin menghendaki ada pahala di balik itu semua. Kecuali karena kalau dia nggak sadar atas apa yang ingin Allah berikan kepada dia, atau dia gagal memahami bentuk tanda cinta Allah kepada dirinya, maka itulah dia akan termasuk menjadi orang-orang yang berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang mukmin itu tidaklah seorang itu disebut mukmin kalau dia sudah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah puncaknya sekali itu. Oleh karena itu yang terakhir yang ingin saya nasihatkan bahwa ya kehidupan ini pasti berjalan sulit dan nggak selalu mudah. Bahkan hari ini sulit, besok lebih sulit lagi. Ya mungkin kadang harus menangis seorang diri, nggak ada yang tahu dengan sulit kita. Mungkin kita harus tertawa-tawa di depan teman-teman kita, tapi dalam seorang diri kita banyak sekali yang kita renungkan gitu. Kayaknya aduh, hidup nggak bisa gini-gini aja deh gitu. Melihat orang tua yang semakin tua mungkin, melihat adik-adik yang butuh uang dan segala macamnya, ya kita pasti sadar hidup itu ya nggak bisa gini-gini aja gitu. Kita nggak bisa selalu menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia gitu. Pada suatu waktu kita harus memutuskan gitu. Kita akan tetap menjadi orang yang tidak berkontribusi apa-apa terhadap keluarga, terhadap diri kita sendiri, atau terhadap peradaban Islam yang lebih besar dari itu, atau kita memutuskan menjadi orang yang memang berani mengambil segala sesuatu hal yang ada di hadapan mata kita, menerabas dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi di hadapan nanti, yang terpenting surga adalah akhirnya. Kalaupun harapan kita tidak terpenuhi, kalaupun takdir itu memaksa kita untuk menangis berulang kali, tapi yang terpenting adalah ridho Allah bersama kita. Karena kalau sudah Allah meridhoi segala sesuatu yang kita lakukan, maka insya Allah hasilnya adalah keindahan dan ketenangan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam hangat Alfi Al-Ghazi. Untuk lebih dekat dengan saya, bisa melalui Instagram @alfi_al-ghazi atau email lautaningatan@gmail.com. Semoga bisa membantu. Salam hangat. Terima kasih Alfi Al-Ghazi. Saya serahkan kembali kepada moderator. Masya Allah. Sesuatu yang luar biasa ya, daging semua, insya Allah. Barangkali apa yang kita rasakan akhir-akhir ini, apakah itu kesedihan, terjawab sudah dengan materi dari Kak Alfi Al-Ghazi. Mungkin bagi teman-teman yang ini ya, yang punya pertanyaan,
punya unek-unek, boleh nanti raise hand dan insya Allah nanti diperbolehkan buat unmute ininya bagi teman-teman yang mau nanya. Nah, jadi sebelumnya ada pertanyaan yang masuk nih Kak, dari teman kita dari UIN IAIN Metro. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah juga pernah merasakan lelah? Lalu bagaimana cara Rasulullah manajemen hatinya untuk healing? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kapan puncak kelelahan itu benar-benar terjadi di hidup Rasulullah? Maka pada puncak kelelahannya adalah tahun-tahun kesedihan. Yang pertama adalah ketika ia kehilangan pamannya, Abu Thalib, kemudian kehilangan istrinya, Ibunda Khadijah, kemudian juga termasuk pada saat itu wahyu itu nggak turun-turun. Gitu. Jadi ada suatu kondisi yang membuat Rasulullah itu benar-benar luar biasa gitu. Saat itu beliau benar-benar sedih karena wahyu itu nggak turun-turun. Bahkan beliau itu berulang kali naik ke atas bukit, kemudian turun lagi, naik ke atas bukit, menunggu Jibril itu menurunkan wahyu. Tapi wahyu itu nggak turun-turun, maka pada saat itu muncullah perkataan yang tidak mengenakan hati Rasulullah dari orang-orang kafir Quraisy. Yaitu mereka menganggap bahwa Rasulullah sudah gila, gitu, karena Rasulullah sudah ditinggalkan Tuhannya. Betapa hancur hati Rasulullah pada saat itu. Tapi di balik itu semua, tingkat terakhir yang nggak boleh kita masuki adalah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah tetap bersabar atas apa yang menimpa beliau. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menurunkan surat Ad-Duha dan surat Al-Nasr. Maka saya sarankan bahwa surat Ad-Duha dan Al-Nasr ini, Al-Insyirah ini bisa kita baca berulang kali ketika kita dalam kondisi yang susah. Bisa kita baca di sholat sunnah, bisa kita baca di sholat sholat duha khususnya gitu kan. Dan di situ Allah Subhanahu Wa Taala mention gitu, atau memberikan penguatan gitu, bahwa ya Rasulullah ini tidak akan pernah ditinggalkan gitu kan, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Makanya ya kita harus percaya bahwa sesakit apapun hidup ini berjalan gitu, Allah itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Dan di surat Ad-Duha itu dikatakan bahwa dulu-dulu juga Rasulullah itu dalam keadaan yang nggak ideal gitu. Artinya beliau yatim, kemudian beliau adalah seseorang yang dulunya itu ditinggalkan oleh kakeknya, meninggal dan segala macamnya. Tapi Allah nggak meninggalkannya. Allah nggak berpaling dari Rasulullah. Maka begitu juga dengan ujian yang hari ini menimpa beliau. Gitu. Allah nggak akan pernah tinggalkan. Dan ketika ujian itu datang, otomatis ya berserta dengan solusi gitu kan. Itu sebuah kepastian dan itu sudah sunatullah. Ketika ada ujian yang datang, dalam surat Al-Insyirah disebutkan bahwa ya memang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa ya setiap kesulitan itu bersama dengan kemudahan datang setelahnya. Maka tadi kan sudah saya sebutkan bahwa ya Rasulullah SAW itu ketika mengalami kesulitan maka beliau sholat. Mungkin berbeda dengan kita gitu. Kalau kita galau, kita malah makin mohon maaf ya, mungkin sini ya bentar lagi hujan ya. Jadi petirnya menggelegar. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sholat, kemudian ya beliau bertafakur. Beliau juga termasuk orang yang suka untuk uzlah, menyendiri gitu. Walaupun dalam beberapa hadis disebutkan bahwa menyendiri itu baik dalam beberapa keadaan, tapi juga bersabar atas tingkah laku manusia itu juga hal yang jauh lebih baik. Artinya ya namanya manusia pasti memiliki kesalahan. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan, menyelesaikannya dengan sholat, kemudian bertafakur, mungkin bisa jalan-jalan, rihlah dan segala macamnya, melakukan hal-hal yang mubah, menikmati hidup ini. Gitu. Maksudnya ya lakukanlah hal-hal yang mubah, mungkin membaca buku, menulis, ataupun mungkin ulama itu kan hidupnya susah juga gitu. Tapi mereka salah satu cara mereka berkomunikasi dan mengabadikan dirinya dan ilmunya adalah dengan cara menulis gitu. Nah, itu juga bisa ditempuh, mungkin juga bisa jalan-jalan. Kalau yang laki-laki mungkin suka main futsal ya kan, suka ngopi ya. Selama itu hal yang mubah dan nggak melanggar syariat ya diperbolehkan. Asal segala sesuatu di atas dunia ini kan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Misalnya minuman keras, itu ada dalil yang melarangnya bahwa minuman keras itu tidak diperbolehkan. Nah, begitu juga dengan hal-hal mubah. Ya santai aja, dinikmati hidup ini. Ya pasti suatu saat kita akan menertawakan momen-momen kesakitan yang pernah kita alami. Begitu juga dulu kan. Dulu kita waktu kecil kita nangis mainan kita nggak dikasih orang tua. Kemudian mungkin kita ditinggalkan orang tua, kita pergi kondangan terus kita nggak diajak.
kemudian mungkin kakak kita main kita juga nggak diajak, abang kita main kita nggak diajak, kita mungkin nangis-nangis kan. Tapi kalau kita ingat hari ini, ya kesulitan-kesulitan semacam itu udah kita tertawakan gitu. Kalau abang kita mau pergi nggak ngajak kita, silahkan aja. Mama kita pergi nggak ngajak kita kondangan, lebih senang lagi kita. Karena kita sudah tahu, kita sudah sampai pada step yang berikutnya. Jadi pendewasaan diri itu insya Allah akan membuat kita memandang segala sesuatu jauh lebih jernih lagi. Jadi harus banyak-banyak mujahadah, perjuangan, dan juga harus banyak-banyak bersabar. Itu begitu, Bapak. Insya Allah. Ini masuk pertanyaan satu lagi dari tim Mau Bener Bareng. Bismillah, jazakallahu khair Ustadz. Sebelumnya di awal tadi, ketika kita susah dalam menerima takdir, itu salah satunya karena kurang ilmu tentang takdir. Nah, rekomendasi untuk belajar dalam pemahaman tentang takdir Ustadz, buku ataupun apapun, jazakallahu khair Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau buku mungkin saya kurang merekomendasikan, karena belajar takdir itu nggak bisa otodidak, karena ada begitu banyak perbedaan dalam menyikapi takdir. Ada golongan Mu'tazilah, ada golongan Ahlussunnah wal Jamaah, dan ada beberapa golongan lain gitu yang menyimpang dari menyikapi takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih bagus adalah belajar langsung dengan guru, talaki. Atau mungkin lihat di YouTube mungkin ustadz-ustadz yang memang bukan terkenal ya, ustadz-ustadz yang memang sudah ma'ruf gitu, yang udah jelas nggak sesat gitu. Maksudnya nggak sesat dalam arti ya jangan yang aneh-aneh lah gitu. Ya silakan mau apapun firqahnya silakan gitu, tapi jangan sampai yang memang itu dilarang oleh ataupun sudah dinisbatkan oleh MUI adalah golongan yang tidak baik gitu. Mungkin itu bisa lah jadi referensi, tapi nggak bisa kalau baca langsung itu adalah perkara yang nggak saya anjurkan, karena bahaya nanti ketika membaca kemudian nggak sesuai dengan ataupun ilmu kita belum sampai, akhirnya berat. Karena kajian mengenai takdir itu benar-benar iman kepada qada dan qadar itu kan iman yang terakhir gitu. Dan itu perkara yang tinggi dan sangat luar biasa untuk proses menuju ke sana. Jadi harus belajar langsung kepada guru. Coba cari murabbi atau murabbiyah yang cewek, mungkin cari mudarisahnya, cari yang cewek juga supaya bisa mengajari perihal takbir tadi. Mungkin gitu. Barangkali dengan ikut majelis-majelis ilmu di tempat daerah setempat ya Ustaz ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Risa Andriani dari Universitas Unindra, ingin bertanya Ustadz, menurut Ustadz bagaimana cara kita beristiqomah di jalan Allah, karena dengan melihat akhir zaman yang sekarang sangat sulit bagi kita seorang remaja untuk istiqomah, dan bagaimana cara kita untuk tetap bersabar dalam menjalankan segala yang terjadi dalam hidup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah ini adalah perkara yang berat, dan istiqomah itu adalah salah satu bentuk hadiah yang terindah yang Allah berikan kepada seorang hambanya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik juga kadang turun. Terus juga kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam ini memiliki dosanya masing-masing, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tahu bahwa ya iman itu memang begitu, fitrahnya naik ya kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Cuman bagaimana agar supaya naiknya juga stabil dan turunnya juga nggak terlalu jauh sekali. Maka saya mengkiaskan dari buku yang saya baca, ada nama bukunya itu Atomic Habit, atau membiasakan hal-hal kecil untuk perubahan yang jauh lebih besar. Tapi saya lebih kepada saya memualafkan buku tersebut ya. Jadi saya mengkiaskan hal tersebut dengan hal-hal yang nilainya tuh memang ada dalam Islam gitu. Jadi dalam Islam itu ada kaidah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai hal-hal yang sedikit tapi berkelanjutan daripada hal-hal yang besar kemudian runtuh dengan mudahnya. Yang pertama, otomatis kewajiban jangan pernah kita tinggalkan. Itu adalah benteng terakhir yang ada pada diri kita. Artinya sholat wajib itu sudah mutlak, wajib harus kita kerjakan. Kalau benteng itu sudah runtuh, benteng sholat wajib itu sudah runtuh, maka selesai kehidupan kita. Susah kita untuk membalikan lagi keadaan, kecuali karena rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena taubat yang memang benar-benar taubat. Karena sholat wajib itu adalah pemisah antara yang kafir dengan yang mukmin. Maka besar sekali perkara sholat, dan bahkan amalan sholat itu pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah kita menambah. Kalaulah ketika kita sudah mencintai sesuatu, maka kita akan menambah perkara-perkara tersebut. Ada teori 5 menit. Jadi teori ini cukup bermanfaat dan berhasil ya ketika saya terapkan, dan ini cukup berhasil lah kepada diri saya. Tapi coba teman-teman mungkin bisa coba juga
Ya semoga saya bisa bakukan teori ini di buku gitu supaya bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Ya, teori 5 menit ini sederhana sebenarnya. Ketika kita mau melakukan kebaikan, maka tambahkan 5 menit extra time. Nah, jadi ada extra time 5 menit lagi. Kemudian kalau kita melakukan keburukan, tunda dulu selama 5 menit. Contohnya bagaimana? Itulah kenapa ada amalan sunnah di dalam Islam, bukan hanya amalan wajib. Amalan sunnah itu salah satunya adalah untuk menambahkan kecintaan kita kepada ibadah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pelatihan bagi diri kita gitu kan, supaya kita lebih banyak menghabiskan waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau setelah sholat wajib ini kan ada sholat ba'diyah atau ada zikir setelah sholat. Maka yang cewek kalau lagi sholat di rumah jangan setelah sholat langsung capcus pergi langsung buka handphone, nonton drama lagi, buka laptop. Tapi coba dulu beberapa menit saja, 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk berzikir dulu, baru sholat ba'diyah misalnya. Kecuali sholat asar, jangan sholat ba'diyah setelah asar, karena nggak ada sholat ba'diyah setelah asar. Nah, sholat ba'diyah, kemudian ketika bisikan setan itu datang, sudahlah, baca inna atau inna al-kautsar saja, nggak usah baca yang panjang-panjang. Nah, itu bisikan seperti itu harus kita lawan. Kita harus bacakan yang agak panjang sedikit. Mungkin Al-Ikhlas jauh lebih panjang daripada Inna atau Inna Al-Kautsar. Nah, kebaikan-kebaikan seperti ini akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Karena ketika seseorang itu ada pencapaian yang dia patokkan dan dia sampai pada pencapaian itu, maka akan memberikan nikmat kebahagiaan pada dirinya. Dan itu ada dalam Islam. Karena ketika seseorang itu melakukan kebaikan, maka hadiah yang Allah berikan adalah kebaikan berikutnya. Artinya makin kita banyak melakukan kebaikan, makin Allah bukakan jalan menuju kebaikan juga. Yang kedua adalah ketika datang sebuah hal yang itu sifatnya mubah atau maksiat. Misalnya nih, misalnya siapa nih, Bang Azral. Bang Azral mungkin mendapat notif WA nih, mendapat notif Instagram. Bunga menyukai foto Anda. Nah ini bahaya nih. Apalagi bunga ini apa ya? Bunga ini atau Dinda atau siapalah namanya perempuan ini, perempuan yang diidam-idamkan gitu. Dan ketika lihat notifnya pasti bergetar. Tiba-tiba stalking gitu kan, apa dia udah berubah pikiran, apa dia suka dengan aku dan segala macamnya. Nah, pada saat itu mau terjadi, kita harus menundanya selama 5 menit. Ya udah, tunda dulu, tutup dulu handphone, dan selesai, biarkan aja dulu. Biarkan setelah 5 menit baru kita buka. Nah, perasaan kita ketika membukanya yang kedua kali itu jauh lebih tenang daripada perasaan yang pertama. Karena hawa nafsu itu kan sifatnya seperti kuda liar. Ketika sudah kita kendalikan, maka ya insya Allah itu bisa lebih meredam gitu. Karena nafsu itu juga dikiaskan menjadi anak kecil gitu. Anak kecil kan merengek-rengek aja gitu. Kalau makin kita kasih ya, makin merengek juga. Begitu juga dengan nafsu. Jadi ketika ada kemaksiatan yang mau kita lakukan, maka kasih jeda waktu 5 menit untuk kita memikirkan hal tersebut gitu. Ini bagus nggak ya? Ini baik nggak ya? Ini gimana efeknya ya? Ini segala macam. Nah, mungkin begitu. Terakhir, tinggalkanlah maksiat. Karena tidaklah keimanan itu bisa bertambah karena ketaatan, dan tidaklah iman itu bisa berkurang ya karena kemaksiatan. Pasti ada maksiat yang kita lakukan, karena itulah yang menyebabkan iman itu berkurang. Mungkin begitu. Insyaallah. Tadi ada dari Mas siapa tadi yang raise hand? Ada yang mau nanya tadi? Oh, Mas Vicky. Boleh Mas tafadhol buat unmute. Oke, baik, terima kasih jazakallahu khair kepada moderator dan ya Ustadz. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, saya Vicky Afsafazah, saya dari IPERA. Ada 2 pertanyaan ya Ustadz. Jadi pertama adalah kita itu dituntut oleh dalam Islam itu kita dituntut untuk menerima takdir. Nah, atau kita berarti dianggap meragukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kita tidak bisa langsung menelan mentah-mentah begitu saja, ya kan, berarti dengan apapun yang terjadi dengan kita gitu. Dan terkadang kita mungkin harus ada yang kita harus lakukan gitu untuk mencegah agar dampak itu tuh jadi bisa buruk jadi kita bagi kita gitu. Seperti mulai dari ya ada bersyukur gitu, atau mungkin ada cara lain seperti melampiaskan gitu. Nah, pelampiasan itu untuk melampiaskan sesuatu kayak melampiaskan emosi atau melampiaskan keluhan gitu itu tuh sebenarnya apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak, dan bagaimana caranya yang diperbolehkan gitu. Dan pertanyaan kedua, saya mungkin kalau seandainya kalau Pak Ustadz juga punya rekomendasi tentang buku-buku filosofi dari sudut pandang Islam, mungkin saya boleh minta referensinya gitu, agar karena saya juga ingin belajar lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik,
Pertanyaan pertama tadi maksudnya melampiaskan gimana nih? Apa pelampiasannya? Barangkali pelampiasan masalah emosinya, Ustaz. Nah, nanti kalau tentang permasalahan-permasalahan yang masuk tadi gitu, gimana nih pelampiasan diri kita, apakah emosi kita, apakah apa tadi ekspresikan diri kita atau jalan-jalan seperti itu, apakah diperbolehkan gitu. Yang pertanyaan kedua, rekomendasi buku tentang pandangan-pandangan pola pikir Islam kali, Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan melampiaskan emosional. Jadi mungkin kita tahu bahwa dalam ilmu psikologis bahwa kebaikan atau hal-hal yang sifatnya fisikal itu bisa mengeluarkan endorfin, hal-hal buruk misalnya olahraga, kemudian tadi saya bilang membersihkan rumah dan segala macamnya, itu akan memberikan efek bahagia kepada kita dan itu bisa menjadi sarana pelampiasan emosional. Dan ini ada dalilnya dalam Islam ataupun ini sudah diterapkan terlebih dahulu dalam Islam. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kalau memang kita itu sedang marah, kalau kita berdiri, maka duduklah. Kalau kita duduk masih marah juga, maka berbaring. Kalau masih juga, maka berwudulah. Maka di sini kita paham bahwa tindakan, hal-hal yang ingin kita lakukan itu bisa mempengaruhi emosi. Jadi ketika kita melakukan gerakan, maka itu bisa memperbaiki mood atau menghancurkan mood. Tergantung apa yang kita lakukan. Kalau dalam Islam, selama hal itu mubah, misalnya yang laki-laki mau main futsal, ya nggak masalah. Misalnya yang laki-laki mungkin mau jalan-jalan, rihla sendirian mungkin kan, nangis-nangis kayak di atas motor atau apapun itu yang kita kerjakan yang itu hanya diketahui dari kita sendiri, maka nggak apa-apa, carilah titik ternyaman dan tertenang itu gitu. Tapi jangan sampai hal tersebut melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya bagaimana melampiaskannya dengan minum-minuman keras, nah itu suatu hal yang nggak diperbolehkan karena kemaksiatan itu sifatnya menjangkit. Kalau sudah sekali masuk maka dia akan menjerat terus-menerus atau memukul orang ya. Tiba-tiba di jalan dipukul. Kenapa? Melampiaskan emosi ya. Nggak boleh juga semisal itu gitu kan. Nah, mungkin bisa dengan olahraga dan segala macamnya, hal-hal yang mubah lah sifatnya gitu kan. Kemudian ya ketika dalam kondisional yang memang benar-benar sakit yang sangat dalam, cobalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada saat titik terendah itu adalah titik terdekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pernah kita pasti mengalami kayak ya Allah gini banget gitu hidup ini. Nah, pasti pada saat itu kita ya nggak sengaja mungkin menjatuhkan air mata, akhirnya nangis. Dan ya memang beginilah hidup itu gitu. Ya benar-benar kadang benar-benar susah dan sulit gitu kan. Dan kita harus terima kenyataan itu gitu kan. Walaupun nanti kita jadi orang kaya, ya ada kesulitan tersendiri. Orang yang belum menikah, maka dia menanti jodohnya. Orang yang sudah menikah, kadang-kala dia bertemu dengan pasangan yang nggak sesuai dengan ekspektasinya. Orang yang belum bekerja, mengidam-idamkan pekerjaan. Orang yang udah bekerja pengen resign. Ya ada, setiap manusia itu ada aja masalahnya. Dan masalah itu nggak pernah bakal selesai-selesai. Setiap kondisi, nggak ada kondisi yang ideal di atas muka bumi ini. Supaya kita tahu bahwa tempat terindah kembali itu adalah surga Allah. Kalau mau buku rekomendasi, mungkin kalau teman-teman yang sifatnya lebih ke falsafat, ya, falsafat ini ilmu yang sedang digandrungi pada saat ini. Gitu. Saya lebih menyarankan buku Buya Hamka, karena belajar ilmu filsafat ini dalam beberapa pandangan ulama diharamkan, dan dalam beberapa pandangan ulama lain diperbolehkan. Makanya lebih bagus adalah buku Buya Hamka. Judulnya adalah Tasawuf Modern. Judulnya satu lagi adalah Falsafah Islam. Saya lupa naruh bukunya di mana. Oke, saya jumpa. Nah, ini judulnya ini Buya Hamka Tasawuf Modern. Satu lagi adalah Buya Hamka juga yang menulis judulnya Falsafat Islam. Nah, dua buku itu mungkin bisa mengubah pola pikir kita tentang agama dan tentang bagaimana kehidupan berjalan ini. Kalau kita mau yang lebih ilmiah, lagi, bisa Kimia Dakwah. Ini kitab klasik ya. Karangan Imam Al-Ghazali, beliau berbicara tentang kebahagiaan. Bagaimana sih konsep kebahagiaan dalam Islam. Kemudian apa lagi ya? Sudah, mungkin itu saja dulu. Sebagai pengantar mungkin yang lebih saya rekomendasikan adalah Falsafah Islam karya Buya Hamka. Karena buku itu buku itu memberikan kiat-kiat agar kita bisa bahagia dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah kebahagiaan itu dalam Islam itu konsepnya adalah menyeluruh untuk semua manusia, bukan hanya pada diri sendiri. Jadi nggak ada keegoisan atau kebahagiaan itu tunggal gitu. Nggak bisa kita mewujudkan kebahagiaan yang sejati itu hanya tunggal. Mungkin kita bisa bahagia dengan kesendirian, tapi pada satu titik kita akan mencapai titik kehampaan ketika kita hanya sendirian. Karena kebahagiaan dalam konsep Islam itu adalah kebahagiaan yang bersama, berjamaah. Artinya ada kewajiban dakwah, ada kewajiban untuk membuat seseorang taat juga kepada Allah, bukan hanya diri kita sendiri.
Nah, ketika masyarakat taat, keluarga kita taat, dan diri kita taat, maka kita akan mencapai puncak kebahagiaan. Itu salah satu yang dijelaskan di ilmu tersebut. Dan di situ kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh falsafah timur atau orang-orang seperti Al-Farabi dan Imam Al-Ghazali. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh barat yang disebutkan oleh Buya Hamka. Nah, mungkin bisa lah coba baca buku tersebut. Terbitan Gagasmi Republika. Terbitan Republika. Di Shopee banyak, di Tokopedia banyak, di Gramedia juga mungkin banyak juga. Tapi belilah buku yang original. Mungkin gitu. Itu Mas Vicky. Kalau Mas Vicky seandainya rasa sedih gitu, lagi itu mengurangi sedih, main futsal nggak apa-apa. Selagi jangan mendekati kemaksiatan. Selanjutnya Ustadz, ada dari sahabat kita yang mau curhat. Assalamualaikum. Beberapa bulan yang lalu saya baru saja ditinggal wafat ibu saya. Saya tahu saya bukan sosok yang paling sedih dan kecewa, apalagi menderita. Namun entah bagaimana setiap malam hingga detik ini saya terus teringat ibu saya. Bahkan di kosan saya selalu terbayang rumah dan setiap sudut bersama ibu saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Rasulullah menyembuhkan batinnya saat ditinggal ibunya di usia yang masih anak-anak. Syukron. Itu barangkali mau nanyain gimana beliau harus bertindak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bagaimana Rasulullah bertindak ketika beliau masih belia, maka saya belum menemukan hal tersebut ya di fikih sirah nabawiyah. Atau memang karena saya belum baca secara lebih detail atau gimana, tapi saya nggak menemukan hal tersebut gitu, dijelaskan secara rinci. Bagaimana? Karena pada saat ditinggalkan ibundanya itu usia beliau belum genap 5 tahun, jadi artinya masih benar-benar anak-anak gitu. Dan di sini nggak dijelaskan, mungkin referensi saya kurang banyak atau gimana. Mungkin nanti jadi PR juga bagi saya supaya bisa cari buku yang mungkin lebih lengkap lagi. Tapi kita patut bersedih ya ketika orang tua kita meninggal, karena salah satu pintu keberkahan di atas dunia ini atau salah satu pintu surga di dunia ini adalah Allah tutup. Dan mungkin bisa jadi Allah tetap tampakkan rasa sayang itu, rasa cinta itu kepada diri kita, agar kita ini benar-benar tahu bahwa orang tua kita itu membutuhkan kita sebagai anaknya yang masih hidup. Artinya kita harus lebih banyak beramal lagi yang kita tujukan kepada orang tua kita. Karena perpisahan yang sejati itu bukan perpisahan di dunia ini atau perpisahan ketika kita dipisahkan oleh kematian. Itu bukan sebuah perpisahan yang abadi. Karena ada kehidupan setelah kehidupan ini. Dan itu adalah perpisahan yang abadi ketika seorang ibu masuk ke dalam surga, kemudian anaknya ternyata masuk nauzubillah ke dalam api neraka. Itulah perpisahan yang nggak akan pernah bisa disatukan lagi. Jadi ya memang ya harus tugas kita lah yang masih hidup pada saat ini, memberikan apa yang bisa kita berikan agar kita bisa menolong orang-orang yang kita sayangi bisa terhindar dari azab dan api neraka. Nah, mungkin begitulah, namanya kesedihan itu hal yang wajar gitu. Yang penting kita nggak meratapi takdir gitu, bahwa memang ya kematian itu pasti datang cepat atau lambat gitu, siap atau tidak siap pasti datang gitu. Dan kadang hal-hal tersebut yang memang mengejutkan kita. Ya saya juga termasuk anak rantau gitu. Jadi ketika saya juga kadang ada rasa gimana gitu. Dan saya mohon maaf mungkin saya belum pernah merasakan kehilangan yang amat dalam gitu. Karena orang tua saya masih alhamdulillah ada. Walaupun saya pernah ditinggalkan oleh nenek saya yang pada saat itu juga saya nggak bisa pulang ke rumah ya. Memang kadang saya tetap ingat. Dan ketika saya ingat ya kita doakan Allahumma firlahu warhamhu kalau dia laki-laki, Allahumma firlahu warhamha kalau dia perempuan. Ya kita doakan karena itulah yang paling mereka butuhkan adalah amal soleh, bukan ratapan kita, bukan tangisan kita, tapi mereka membutuhkan bantuan kita. Kalau mereka bisa bicara di dalam kubur itu, mereka itu meminta karena salah satu hadiah terindah bagi orang tua itu adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Yang kita bisa jadi salah satu hal tersebut, yang kita menolong orang tua kita, bisa menjadi penghafal Al-Quran, bisa memberikan syafaat bahkan hingga ke 50 orang nantinya. Ya mungkin bisa lah kita mujahadah seperti itu untuk menolong orang-orang yang kita sayangi. Wallahu a'lam. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya yang dibacakan karena keterbatasan waktu kita. Insya Allah bagi teman-teman yang pertanyaannya belum dibacakan, insya Allah di lain waktu kita coba lagi. Pertanyaan terakhir dari Safira, izin bertanya Bang, gimana kita bisa self healing bagi akhwat yang belum ada mahram
tapi tanpa menyalahi syariat dan takut lalai dalam akan waktu, misal healing ke tempat-tempat wisata. Nah, ini jadi masalah ya kan. Karena banyak sekarang yang katanya healing, tapi akhirnya ke gunung bareng pasangan yang nggak halal gitu. Bareng, walaupun rame-rame ya. Lebih bagus memang kalau perempuan semua mungkin masih bisa ditoleransi, tapi lebih bagus memang hanyalah pentingnya keluarga yang sadar akan akan psikologis gitu kan, kesehatan mental. Kalau keluarga itu sadar akan kesehatan mental, maka mereka akan memberikan waktu sendiri-sendiri untuk anaknya, untuk keluarganya, supaya juga bisa memperbaiki keadaan hati dan dirinya gitu. Karena bertafakur itu penting juga gitu kan. Misalnya ikut mabit atau mungkin jalan-jalan dan sebagainya. Tapi kalau mungkin jalan-jalan jauh nggak saya rekomendasikan, misalnya keluar kota atau ke tempat-tempat wisata yang jauh. Tapi mungkin kalau masih dalam kota tersebut ya nggak masalah, selama kita tetap menjaga diri kita dengan baik dan kita nggak sampai menginap mungkin atau dan segala macamnya, mungkin nggak masalah. Ataupun kalau menginap ya pastikan tempat itu tempat yang aman gitu. Tapi lebih bagus membawa mahram kalau masih satu kota. Tapi kalau sudah keluar kota maka lebih bagus lagi dengan yang mahram, karena ditakutkan ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Dan dalam militer pun sebenarnya orang itu nggak boleh pergi sendiri supaya ada saksi gitu. Ketika dia mungkin ada terjadi something yang nggak diinginkan, maka ada saksi saksi yang membenarkan atau menolong dan sebagainya. Jadi mungkin bisa lah ke tempat-tempat yang biasa aja gitu, nggak usah terlalu jauh-jauh. Kadang hal-hal sederhana itu kita lupakan. Misalnya kita belanja ke Alfamart atau ke mall, maksudnya belanja sayur-sayuran ke pasar juga boleh, atau juga cuci motor, cuci mobil, atau juga mungkin bersapa dengan tukang sayur dan segala macamnya. Hal-hal yang sederhana saja. Saya sering duduk di emperan Alfamart atau Indomaret ketika saya butuh istirahat gitu. Walaupun cuma 1 jam, 2 jam, walaupun kadang cuma setengah jam, ya nggak apa-apa. Yang penting rehat ini kan bukan masalah waktunya, tapi masalah kuantitasnya. Memang kita benar-benar ya udah ya ginilah hidup ini gitu. Ya kadang harus kita tertawakan, kadang sulit sekali, kadang sakit ya kadang sakit sekali. Ya enjoy ya, namanya hidup gitu. Kita harus nikmati karena memang beginilah sunatullahnya gitu. Yang nggak akan pernah kita jumpai kehidupan yang nggak ada kesulitan dan kesusahan di dalamnya. Makanya coba hal-hal yang lebih sederhana, karena sentuhan fisik manusia itu nggak bisa hidup sendiri, karena ada sentuhan psikologis yang harus ia capai, yaitu berinteraksi dengan manusia lainnya. Walaupun itu nggak bisa ya diwakilkan dengan interaksi virtual semacam ini, itu harus benar-benar sentuhan nyata, gitu. Ngobrol, bercerita. Bukankah ketika kita mungkin ketemu supir Gojek, supir Grab, kita ngobrol, atau ketemu orang yang nggak jelas gitu, tiba-tiba ya ngobrol aja gitu, itu perasaan kita kan akan jauh lebih baik gitu, karena memang terpenuhi gitu hubungan kita kepada manusia. Itu adalah di ilmu psikologis memang ada kewajiban bagi manusia itu untuk berhubungan dengan manusia yang lainnya supaya ya ada hal yang bisa dibagikan. Nah, mungkin begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah ya, self healing dari Kak Alfi itu ternyata merenung di Alfamart, di emperan Alfamart ya Kak. Bisa dicontoh bagi teman-teman. Barangkali karena keterbatasan waktu ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, insya Allah di lain kesempatan bakal kita adain lagi dengan tema yang lebih luar biasa lagi, insya Allah. Mungkin terakhir sebelum menutup acara kita, mungkin minta kepada Kak Alfi buat closing statement. Baik, mungkin closing statement-nya baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada satu waktu pasti kita akan mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, dan bahkan hal tersebut nggak pernah kita bayangkan. Maka pada saat itu datang, saya berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak menghakimi segala sesuatu itu hanya atas dasar pandangan mata kita saja. Tapi kita bisa menjadi orang-orang yang mampu tenang dan tetap sabar dalam keadaan sesulit apapun itu. Karena ketenangan dan kesabaran adalah setengah dari penyelesaian masalah. Kalau kita sudah bisa tenang, maka insya Allah jalan keluar itu sudah dekat sekali. Dan kadang makin sulit segala sesuatu itu, maka makin besar balasannya dan makin dekat dengan penyelesaiannya. Sampai hari ini juga kita semua masih mengalami titik terendah, titik jatuh kita dan segala macamnya. Karena gangguan psikologis memang berkaitan dengan iman, tapi bukan berarti orang-orang yang beriman itu nggak bakal terganggu psikologisnya gitu. Walaupun secara mutlak kalau memang dia benar-benar beriman, maka dia tetap akan
akan tetap bisa melalui segala sesuatu hal yang ada di dunia ini, karena ia sadar bahwa dunia ini adalah tempatnya susah, tempatnya capek, tempatnya lelah, dan akhirat itu adalah keindahan yang tiada tara. Bukankah telah disebutkan bahwa ketika seorang yang memang sudah benar-benar punya semuanya di atas dunia ini, punya keindahan, punya banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang ia rasakan di dunia ini, tapi ternyata ia dicelupkan ke dalam api neraka, dan ketika ia diangkat, baru sedikit saja dicelupkan ke api neraka, dan ketika dia diangkat dan ditanya, bagaimana semua kebahagiaan yang dulu yang pernah kau rasakan? Tidak tersisa satu sedikit pun. Dan ketika seseorang yang sangat sulit kehidupannya di atas dunia ini, benar-benar sulit dan pahit hidupnya, dan ketika dimasukkan ke dalam surga dan ditanya bagaimana perasaanmu kini, maka dia merasa bahwa dia kayaknya dia merasa bahwa dia tidak pernah merasakan satu kesulitan sekalipun sebelumnya. Oleh karena itu kita tahu bahwa ya dunia ini adalah tempat berpuasa. Berpuasa itu artinya menahan diri. Ada banyak hal yang harus kita tahan di atas muka bumi ini. Siapa yang bilang maksiat itu nggak enak? Maksiat itu enak, pacaran, pegang-pegangan tangan, tanpa ada beban sedikit pun, tanpa ada beban tanggung jawab, tanpa ada beban apapun, mabuk-mabukan segala macam, kehilangan kendali diri dan segala macamnya. Tapi ya tetap kebahagiaan seorang mukmin adalah kebahagiaan dalam ketaatan, karena tidak ada hal yang lebih tinggi dari itu yang Allah berikan kepada seorang mukmin kecuali kebahagiaan dalam ketaatan. Kalaulah suatu hari nanti Allah menitipkan rasa resah di dalam hati kita, maka percayalah itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali kepada jalannya. Jangan sampai kita gagal memahami hal tersebut, akhirnya kita lari kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena visi hidup seorang muslim itu jauh daripada melampaui visi-visi hidup orang-orang pada umumnya. Kalau visi orang-orang umum mungkin hanya 10 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Tapi visi misi hidup seorang muslim jauh lebih dari itu. Karena ia akan menempuh kehidupan setelah kehidupan ini. Ada kehidupan setelah kematian. Dan itu adalah pandangan yang harus ia letakkan di hadapan matanya supaya ia sadar. Dan ia tahu bahwa semua hal yang ada di dunia ini akan berakhir. Kuluman alaiha fan, bahwa ya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi, dan suatu saat akan memiliki akhirnya, sesakit dan sesulit apapun itu. Mungkin begitu, barakallahu fikum. Terima kasih telah menyediakan ruang ini. Mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata yang salah atau apapun itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Terima kasih, salam hangat. Alfi Al-Ghazi. Masya Allah. Jazakallah khair ke Alfi Al-Ghazi atas materinya yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga kita bisa ya mengambil pembelajaran dari talk show kita pada sore hari ini, dan tetap semangat dalam menjalankan hidup walau terasa berat gitu. Insya Allah Allah memberi jalan bagi hamba-hamba yang bersabar. Mungkin inilah akhir dari perjumpaan kita ya pada sore hari ini. Saya sebagai moderator, jikalau ada perkataan ucapan yang saya yang salah atau tidak berkenan di hati, saya minta maaf. Saya memohon maaf. Dan kepada teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dibacakan, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang tidak mengizinkan kita lagi gitu. Mungkin akhir kata ya saya kembalikan lagi kepada MC kita Vina Albab. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materinya mantap ya, Masya Allah banget nih. Sangat rugi teman-teman kalau materi acara pada sore hari ini itu nggak menambah ilmu kita, nggak menambah iman dan ketaatan kita, itu sangat rugi teman-teman. Dan harapannya setelah acara ini selesai, teman-teman bisa mengambil hikmah serta ilmu dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum acara ini diakhiri, teman-teman itu panitia sudah menyediakan kolom presensi untuk nanti ada e-sertifikat insya Allah. Dan alangkah baiknya kita tutup agar acara ini dengan hikmat. Mari kita sebelumnya saya akan memimpin doa. Teman-teman boleh mengikutinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yang bagi jalali wajhikal karim wa aldimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasabihina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyata fil jasad wa ziyadata fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najana minan nar wa afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa dan semoga ilmu yang sore hari ini kita terima benar-benar bisa bermanfaat ke depannya. Oh ya, sebelum kita tutup, kita mau ada dokumentasi dulu nih teman-teman. Boleh teman-teman boleh on kamera dulu. Oke, panitia boleh nanti ambil gambar ya. Silakan. Siapa nih yang mau ngambil gambar? Bentar. Oke, slide pertama ya teman-teman. Ini ada 3 slide. Oke, tips slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide terakhir ketiga 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik. Oh ya, sebelumnya pengen lihat reaction teman-teman deh. Kira-kira untuk materi dan pemateri dan kita panitia boleh tulis reaksinya tentang acara kita dari BM Squad. Boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, sudah nulis. Teman-teman yang belum ngisi presensi silakan diisi. Mungkin acara kita sudah ada di penghujung acara.